Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, halaman 55 sampai dengan 59 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bangun ruang, dan dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 55 pada bagian eksplorasi 2.5. Luas permukaan 5 segi N beraturan. Diketahui sebuah 5 segi 8 beraturan dapat dipotong sedemikian rupa seperti dapat dilihat pada gambar 2.13. Gambar 2.13, 5 segi 8. 5 segi 8 ini terdiri dari luas permukaan yang berbentuk segitiga dengan sisi tegak sebanyak 8. Dan satu lagi adalah sebuah alas yang berbentuk segi 8 beraturan. Yang pertama, berapa luas tiap sisi tegak 5 segi 8 tersebut? Berarti kita mencari luas sisi tegak dari 5 segi 8 untuk satu segitiga ini. Maka perhatikan bahwa panjang alasnya adalah B, kemudian tingginya adalah L. Ini berbentuk segitiga. Maka luas tiap sisi tegak 5 segi 8 adalah setengah alas dikalikan tinggi. Alasnya adalah B, berarti setengah dikalikan B dikalikan tingginya adalah L. Berarti setengah B dikalikan dengan L. Jika panjang sisinya adalah S, misalkan panjang sisi ini bukan B adalah S, kemudian tingginya ini adalah H, maka luas tiap sisi tegak 5 segi N adalah setengah, ini kan B dikalikan L, B-nya itu sama dengan S, berarti S tingginya itu adalah H, berarti S dikalikan dengan H. Selanjutnya, yang kedua, tentukan total luas semua sisi tegak 5 segi 8 tersebut. Bagaimana cara kalian mencari total luas semua sisi tegak 5 segi N? Berarti kalau luas semua sisi tegak berarti jumlah. Karena ini terdiri dari 8. Dari 8 sisi tegak, maka luas tiap sisi tegak 5 ini kita kali 8. Maka luas total semua sisi tegak 5 segi 8 adalah 8 dikalikan luas tiap sisi tegak. Luas tiap sisi tegak adalah setengah B dikalikan L. Berarti 8 dikali setengah B dikalikan L. Berarti 8 dikali setengah adalah 4. Berarti sama saja dengan 8 dibagi 2. Berarti 4B dikalikan dengan L. Maka luas total sisi tegak 5 segi N adalah, perhatikan 8 ini adalah segi 8, maka N ini adalah jumlahnya, jadi jumlah banyaknya segi. Sehingga N dikalikan 1/2. Sisi dikalikan tinggi, berarti S dikalikan H. Maka jawabannya adalah N dikali 1/2 dikali S dikalikan dengan H. Selanjutnya yang ketiga, atau sama saja dengan 1/2 N S dikalikan dengan H. Selanjutnya yang ketiga, carilah luas alas 5 segi 8 tersebut. Bagaimana cara kalian mencari luas alas 5 segi N? Perhatikan ini adalah bagian alas dari 5 segi N. Di mana sisinya adalah B, kemudian apotemanya adalah A. Maka perhatikan ini terdiri dari 8 segitiga. Maka kita lihat dulu satu segitiga
Satu segitiga rumusnya adalah, untuk mencari luasnya adalah setengah alas dikalikan tinggi. Berarti 1/2 dikalikan B dikalikan A. Karena banyaknya segitiga ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 dikalikan 1/2 dikalikan B dikalikan A. Atau 8 dikali 1/2 adalah 4. Berarti 4B dikalikan dengan A. Jika apotema segi N adalah A, maka kita cari luasnya. Apotema itu adalah jarak dari titik pusat ke titik tengah salah satu sisi. Ini adalah apotema, panjangnya adalah A. Sehingga luas alas 5 segi N adalah N, yaitu banyaknya sisi, dikalikan 1/2 dikalikan S. S itu adalah panjang dari sisi, dikalikan dengan A adalah apotema. Atau sama saja dengan 1/2 N dikalikan S dikalikan A. Sekarang yang 4, nomor 4. Formulasikan luas permukaan 5 segi 8 tersebut dalam panjang sisi B, apotema A, dan tinggi sisi tegaknya L. Coba formulasikan luas permukaan 5 segi N dalam N. Panjang sisi B, apotema A, dan sisi tegaknya adalah L. Maka luas permukaan 5 segi 8 adalah, berarti luas sisi tegak seluruhnya ditambah luas alas. Luas sisi tegak, perhatikan, luas sisi tegaknya adalah 4B dikalikan L. Perhatikan ini jawaban di nomor 2. Kemudian luas alasnya adalah 4 dikalikan 4B dikalikan A. Ini adalah jawaban nomor 3. Maka ini sama saja dengan 4B dikalikan L ditambah A. Jadi 4B dikalikan L adalah 4B kali L. Kemudian ditambah 4B dikalikan A adalah 4B kali A. Selanjutnya luas permukaan 5 segi N adalah, yaitu luas sisi tegak ditambah luas alas. Luas sisi tegaknya adalah 1/2 NB dikalikan L. Sisi tegaknya berarti 1/2 NB dikalikan L. Kemudian untuk luas alasnya adalah 1/2 NB dikalikan A. Perhatikan untuk yang sisi tegak luasnya untuk segi N. Di soal nomor 2 ini adalah 1/2 NSH. Nah, S-nya itu adalah sisi, kita ganti dengan B. Kemudian H-nya itu kita ganti dengan L. Kemudian untuk luas alasnya, perhatikan pada luas 5 segi N, setengah N kali S kali A. Ditambah setengah N. S-nya itu kita ganti dengan B. A-nya itu atau apotema, tetap nilainya adalah apotema. Karena apotema adalah A. Maka ini sama saja dengan setengah NB dikalikan B dikalikan dalam kurung L ditambah A. Setengah N dikalikan B dikalikan L adalah setengah N kali B kali L. Kemudian ditambah setengah NB dikalikan A adalah setengah N dikalikan B dikalikan A. Selanjutnya yang kelima, formulasikan luas permukaan 5 segi 8 tersebut dalam keliling alas K. Alasnya K, apotema A, dan tinggi sisi tegak L. Formulasikan juga untuk 5 segi N. Perhatikan ini adalah alas dari 5 segi 8. Kemudian ini adalah sisi tegaknya. Maka keliling alasnya adalah 8 dikali sisi. Berarti jumlah sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kelilingnya adalah jumlah sisi, yaitu 8 dikalikan sisi. Karena ini sisinya adalah B, maka sama saja dengan 8 dikalikan dengan B. Atau
8 ini adalah jumlah dari banyaknya segi, yaitu seginya adalah segi 8. Misalkan kita dengan simbol N, atau sama saja dengan N dikalikan B. Sehingga luas permukaan 5 segi 8 adalah, perhatikan pada jawaban nomor 4 ini, untuk luas permukaan 5 segi 8 adalah 4B dikalikan dalam kurung L ditambah A. 4B ini sama saja dengan 8B per 2 dikalikan L kemudian ditambahkan A. 8B itu adalah keliling. Maka 8B per 2 sama saja keliling per 2 dikalikan L kemudian ditambahkan A. Kemudian luas permukaan 5 segi N adalah, perhatikan di jawaban soal nomor 4, bahwa luas permukaan 5 segi N adalah setengah N dikalikan B dikalikan dalam kurung L ditambah A. N dikalikan B ini sama dengan keliling. Maka setengah dikalikan K keliling dikali dalam kurung L ditambah A. Atau ini sama saja dengan keliling dibagi 2 dikalikan L ditambah A. Selanjutnya halaman 59 pada bagian ayo mencoba. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 3 meter. Tentukan luas permukaan kubus tersebut sebelum dan setelah diubah dengan faktor skala 0,5. Kemudian tentukan berapa kali lipat luas permukaan berubah. Perhatikan panjang rusuk sebelum dirubah adalah 3 meter. Sehingga luas permukaan kubus sebelum diubah adalah 6 dikalikan sisi kuadrat. Berarti 6 dikalikan sisinya adalah 3, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, berarti 3 dikalikan 3 adalah 9, kemudian dikalikan 6, hasilnya adalah 54. Maka jawabannya luas permukaan kubus sebelum diubah adalah 54 meter persegi. Kemudian panjang rusuk setelah diperkecil atau diubah dengan skala 0,5, berarti diperkecil 0,5. Berarti 0,5 dikalikan 3, hasilnya adalah 1,5 meter. Maka luas permukaan kubus setelah diubah adalah 6 dikalikan sisi kuadrat. Sisinya adalah 1,5. Maka 6 dikalikan 1,5 kuadrat. 1,5 kuadrat itu adalah 2,25. Maka 2,25 dikalikan 6 hasilnya adalah 13,5 meter persegi. Maka luas permukaan kubus setelah diubah adalah 13,5 meter persegi. 13,5 ini sama saja dengan 1/4 dikalikan 54. Di mana 54 ini adalah luas dari permukaan kubus sebelum diubah. Jadi luas permukaan kubus setelah dirubah itu adalah 1/4 dari luas permukaan kubus sebelum diubah. Selanjutnya pada ayo berpikir kritis 2.2, buktikan jika bahwa sebuah bangun ruang diubah ukurannya dengan skala K, maka luas permukaannya berubah dengan skala K kuadrat. Kita akan buktikan contoh yang pertama dengan kubus, nanti contoh yang kedua kita dengan bentuk bola. Kita lihat dengan contoh bentuk kubus dulu. Panjang sebelum diubah adalah P misalkan. Kemudian lebar sebelum diubah adalah L. Kemudian tinggi sebelum diubah adalah T. Maka luas permukaan kubusnya misalkan adalah A. Maka A ini adalah 2 dikalikan panjang dikali lebar ditambah panjang dikalikan tinggi ditambah lebar dikalikan tinggi. Karena kubus ini terdiri dari 6 sisi. Kemudian diubah dengan skala K, maka panjangnya berubah jadi panjang setelah diubah adalah K dikalikan P. Kemudian lebar setelah diubah berarti K, skala K dikalikan dengan L. Kemudian tinggi setelah diubah berarti K berarti skala dikalikan dengan tinggi. Maka
luas permukaan setelah diubah misalkan adalah A aksen. Maka A aksen ini adalah 2 KP dikalikan KL, berarti panjang setelah dirubah dikalikan lebar sebelum dirubah. Kemudian ditambah 2 KP dikalikan dengan KT, K dikalikan T. Kemudian ditambah lagi 2 dikalikan K dikalikan L dikalikan K dikalikan dengan T. K dikalikan P dikalikan K dikalikan L adalah K kuadrat dikalikan P dikalikan L adalah P kali L. Maka 2 K kuadrat dikalikan P dikalikan L. Ditambah 2 K dikalikan P dikalikan K dikalikan T adalah K dikalikan K adalah K kuadrat. P dikalikan T adalah P dikalikan T. Berarti 2K kuadrat P kali T. Kemudian K kali L dikalikan K kali T, berarti K dikalikan K adalah K kuadrat, L dikalikan T adalah L kali T. Maka menjadi 2K kuadrat L kali T. Atau bentuk lainnya adalah K kuadratnya ini kita keluarkan. Maka K kuadrat sama dengan 2 dikalikan P kali L ditambah 2 dikalikan P kali T ditambah 2 dikali L dikali T. Atau sama saja dengan K kuadrat 2 dikali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L dikali T. Perhatikan 2 dikali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ini sama saja dengan A, yaitu luas sebelum diubah. Maka K kuadrat A aksen ini adalah K kuadrat dikalikan dengan A. Ini misal contoh dalam bentuk kubus atau dalam bentuk balok. Misalkan kita dalam bentuk yang lain yaitu dalam bentuk bola. Dalam bentuk bola, luas bola sebelum diubah adalah A. Misalkan, maka A ini luasnya adalah 4πr kuadrat. Karena rumus luas bola adalah 4πr kuadrat. Kemudian jari-jarinya diubah dengan skala K, maka K dikalikan R, yaitu jari-jari. Maka luas setelah diubah adalah 4π dikalikan, perhatikan R kuadrat, R-nya berubah menjadi K dikalikan R. Berarti K dikalikan R kemudian dikuadratkan. Ini sama saja dengan 4π. K dikalikan R dikuadratkan menjadi K kuadrat dikalikan R kuadrat. Maka K kuadrat ini kita pindahkan ke depan. Maka K kuadrat dikalikan 4π dikalikan R kuadrat. Perhatikan 4π R kuadrat. 4π R kuadrat adalah A, yaitu rumus luas bola sebelum dirubah. Maka K kuadrat dikalikan A. Jadi luas setelah dirubah itu adalah K kuadrat dikalikan A. Jadi dari pembuktian di atas, yaitu pembuktian bentuk kubus atau balok, dan satu lagi pembuktian dalam bentuk bola, maka dapat disimpulkan jika sebuah bangun ruang diubah ukurannya dengan skala K, maka luas permukaannya berubah dengan skala K kuadrat. Demikianlah video pembahasan matematika halaman 55 sampai dengan 59. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.